Kisah di balik Lomba Bidar Palembang, merawat tradisi lewat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Di bawah terik matahari, semangat melestarikan warisan budaya Palembang bergelora di tepian Sungai Musi. Di sebuah pangkalan sederhana, Joni, 51, dan Lukman Hakim, 51, dengan telaten memperbaiki dua perahu bidar tradisional. Mereka berjibaku menyiapkan perahu ini agar siap berlaga di lomba perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya, jika di Provinsi Riau ada istilah pacu jalur, maka di Sumsel terutama Palembang ada namanya Lomba Perahu Bidar. Tahun 2025 ini Pemkot Palembang, melalui Dinas Pariwisata akan menggelar Festival Perahu Bidar Tradisional pada 15 sampai 17 Agustus 2025 di Sungai Musi kawasan Benteng Kuto Besak. Nah, perahu-perahu yang dibuat Joni dan Jaka bukan sekadar alat lomba, melainkan simbol tradisi yang diwariskan turun-temurun. Pemilik pangkalan, Encik Awaludin Muhammad Saka Garhan, 44, atau akrab disapa Jaka, adalah generasi ketiga yang mewarisi tradisi ini dari kakeknya. Dari nenek ke bapak, lalu turun ke saya, tutur Jaka, yang telah berkecimpung di dunia bidar sejak 2003. Jaka, yang memiliki darah keturunan Riau, saat ini sedang merawat dua perahu bidar. Menariknya, 3 perahu lainnya telah ia jual. Bukan karena tak mampu merawat, tapi sebagai salah satu cara melestarikan tradisi. Kenapa dijual? Itu cara kami melestarikan bidar, ungkapnya. Jaka menjelaskan bahwa banyak peminat yang ingin memiliki bidar tetapi kesulitan mencari bahan baku kayu. Dengan menjualnya, ia berharap perahu-perahu ini tetap hidup dan ikut memeriahkan lomba, sekaligus menjaga warisan budaya Palembang. Persiapan lomba memang tidak mudah. Perahu-perahu ini butuh perawatan ekstra, mulai dari perbaikan kayu yang rusak, pendempulan, hingga pengecatan. Kami harus memastikan setiap detailnya siap sebelum turun ke sungai, kata Jaka. Satu perahu bidar tradisional membutuhkan 57 pendayung, yang terdiri dari 52 pendayung, 1 juragan, dan 1 tukang timba. Saat ini, Palembang diperkirakan hanya memiliki sekitar 10 bidar yang masih aktif. Persiapan tidak hanya soal perahu, tapi juga tim. Latihan rutin menjadi kunci untuk melatih kekompakan dan kekuatan. Alhamdulillah, adik-adik kita latihan terus. Lepas asyar mereka latihan di Sungai Musi menggunakan bidar prestasi, ujar Jaka, yang juga merupakan Babin Kamtipmas di 13 Ulu. Tim bidar tradisional memiliki komposisi unik. Ada juru batu di depan yang bertugas mengatur irama, para pendayung, tukang timba, juru mudi di belakang, dan juragan di tengah. Juragan memiliki peran sentral, mirip dirigen orkestra, yang mengatur irama dan kekuatan dayung. Uniknya, di masa lalu, juragan menggunakan gong untuk mengatur irama. Sekarang sudah tidak digunakan. Padahal bagusnya dipakai lagi biar terlihat tradisional. Harap Jaka, berharap suara khas gong bisa dihidupkan kembali sebagai penanda bidar sedang melintas. Tradisi ini juga diperkuat dengan ritual sebelum pertandingan. Tim Jaka berkumpul untuk membaca surat Yasin dan berdoa bersama. Mereka juga mengadakan syukuran dengan memotong nasi kunyit dan memanggang ayam, simbol harapan dan keberkahan. Dengan hanya 2 bidar yang tersisa di tangannya, semangat Jaka untuk melestarikan warisan ini kian membara. Keberadaan bidar tradisional bukan sekadar lomba, melainkan cerminan kegigihan masyarakat Palembang dalam menjaga identitas dan budaya mereka. Jaka berharap pemerintah kota Palembang, khususnya Dinas Pariwisata, memberikan perhatian lebih. Ia terinspirasi dari pacu jalur di Riau, di mana peserta mengenakan busana adat khas Melayu. Kami inginnya seperti itu. Ada baju teluk belango dengan tanjaknya, harapnya. Ia juga mengimbau penonton untuk tidak menggunakan perahu ketek saat lomba. Selain jadi semrawut, juga sangat membahayakan kami karena gelombang dari perahu penonton. Imbuhnya, menegaskan pentingnya keselamatan dan kelancaran lomba. Semoga semangat Jaka dan timnya bisa terus menginspirasi generasi muda untuk menjaga dan meneruskan tradisi bidar, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.